jadi situ ada pondok satu, cuman itu milik warga dan kita nggak tahu itu yang punya. Itu dia tinggal di situ teman-teman. Di sini sudah hampir dekat dengan permukiman, jaraknya hampir sekitar 1 kilo. 400 meter teman-teman. Tapi kalau misalnya ya siapa tahu nasib baik di teman-teman ketemu sama pemiliknya, bisa lebih murah lagi. Atau mau beli sedikit, bisa langsung ketemu aja sama pemiliknya. Siapa tahu dikasih, atau mau ambil 2 hektar atau 1 hektar bisa nemuin langsung si pemiliknya. Kita di sini hanya bantu jual aja. Ya, syukur-syukur kita dikasih duit rokok lah. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Anak Emak. Jadi selamat sore. Ini udah jam 3, setengah 4 mungkin teman-teman. Nah teman-teman, jadi hari ini aku masih berada di kebunnya Najwa Comel. Oh ya teman-teman, omong-omong di sini aku mau bantu kakak promosi. Ya kak ya. Nah teman-teman, jadi hari ini aku ada di kebun kakak Gunawan atau dari channelnya Najwa Comel. Jadi teman-teman, sebelumnya aku udah pernah buat video di sini tentang tanah teman-teman. Jadi di sini ada salah satu tanah milik masih saudaranya kakak. Iya kak ya. Dari siapa? Mamang. Dari adiknya ibuku yang kecil sekali teman-teman. Yang bungsu. Jadi lahan ini rencananya akan dijual. Ya. Nah ini mau dijual teman-teman. Dan ini area perkebunan yang memang kebunnya itu masih sebenarnya dekat dengan pemukiman, jauh. Dekat permukiman, tidak jauh dari pemukiman teman-teman. Karena di sini satu dekat denganku teman-teman, dan juga lahan ini mungkin dia sudah tua, tidak bisa menggarapnya kembali. Jadi dia ingin menjualnya teman-teman. Oh, jadi ini tuh lahan tua, lahan yang memang di sini tuh hanya ada tanaman tua ya kak ya, tanaman-tanaman tahunan kayak tanaman, ada batang jengkol, ada batang peti, ada batang peti, batang kopi, batang karet, dan juga jadi yang lain teman-teman, seperti bambu. Bambu banyak teman-teman. Karena hutan ini boleh dibilang hutan sedikit tua dan muda. Campur lah. Dan ini tuh deketan dengan kebunnya kakak. Jadi pondok kakak itu di sana dan lahannya di sini. Dia hanya perbatasan aja teman-teman. Dia benar-benar dempet kayak gitu. Dan luasnya di sini sekitar kurang lebih 3 hektar 700 meter teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang ibarat berminat untuk berkebun di sini, ingin dekat dengan kita, teman-teman yang mau membeli tanah di sini, ibaratnya tuh cocok lah. Jadi intinya gini teman-teman, kalau teman-teman mau cari tanah untuk dijadikan kebun, ini sangat cocok. Karena di sini yang pertama itu memang dia dibilang di tengah hutan, dia nggak terlalu jauh dari pemukiman juga. Karena memang teman-teman di daerah situ lagi ada proses pembersihan lahan juga, mau dibikin tanah kapling, perumahan dan tanah kapling juga. Nah di sana dibikin perumahan, di situ mau dikaplingin ya kak ya, ujung situ. Nah dan di sini juga kalau mau dibikin perkebunan juga lumayan cocok karena memang lahannya itu lahan subur teman-teman. Ini juga masih di area perbukitan ya kak ya. Nah ini untuk lahan teman-teman, maaf teman-teman, di sini juga tidak lahannya gambut. Di sini lahannya tanah biasa dan tanah merah teman-teman, sedikit keras teman-teman, tidak mempunyai tebing-tebingan dan juga yang lain. Jadi di sini tuh lahan datar, dia dibilang becek nggak becek, dibilang keras juga nggak terlalu keras. Intinya lahannya itu subur lah teman-teman. Kalau mau dibikin kebun kopi, kebun karet, atau mau dibikin kebun sawit juga lebih cocok ya kak ya. Karena memang ya sawit juga kan hidupnya di sembarang lahan ya kak ya. Nah pokoknya ini tuh lahannya memang bekas lahan kebun, tapi memang kebunnya itu yang memang kebun-kebun rindang kayak gini. Ya kayak hutan lah teman-teman. Cuman ini untuk kemarin juga aku pernah bikin video di sini. Banyak juga yang salah paham. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan kebun hutan itu bukan berarti hutan itu hutan yang hutan rimba, yang memang itu
hutan bebas, orang mau buka lahan bebas kayak gitu, bukan teman-teman. Tapi memang di sini tuh kebun hutan. Kenapa aku bilang kebun hutan? Karena memang kebunnya itu kebun rindang yang memang nggak dirawat. Yang dirawat itu hanya untuk keperluan kayak misalnya pohon tahunan, pohon petai, jengkol, dan juga durian. Atau juga memang orang datang atau pemilik lahan itu datang hanya untuk noreh karet. Bukan kebun yang ditanam sayur-sayuran atau ditanam sawit yang dibersihin, itu tuh bukan teman-teman. Atau kebun kopi yang memang dibersihin. Makanya aku bilang kebun hutan, karena memang kebunnya itu ya kayak gini kalau teman-teman lihat. Nah, jadi waktu itu ada yang salah paham juga. Aku bilang kebun hutan itu disangkanya hutan yang dibuka untuk dikebun. Bukan, tapi ini memang kebun pribadi ya Kak ya. Kebun memang ada hak miliknya teman-teman, bukan kebun yang milik pemerintah atau memang hutan yang kita buka sendiri, itu bukan teman-teman. Nah, ini hanya sedikit meluruskan aja biar teman-teman itu nggak salah paham lagi. Dan teman-teman di sini aku mau ajak teman-teman untuk melihat keadaan di sekitarnya teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman ada berminat untuk membeli. Atau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi sini kita mau tunjukin dulu ya Kak, jalan. Tanahnya teman-teman sedikit datar di sini teman-teman, dan juga di atas juga banyak perkebunan tetangga teman-teman. Yang juga disinilah hutan yang belum digarap teman-teman ya, belum dibersihkan jadi kelihatan hutan. Sebenarnya teman-teman hutan ini berada di tengah. Ya, jadi ini tuh hanya rimbun di tengah aja teman-teman, karena di sekitaran sini, di lingkaran sini kanan kiri dan juga di ujung barat, ujung timur itu tuh sebenarnya udah dijadiin kebun semua sama warga. Apalagi yang di daerah sana lebih banyak perumahannya teman-teman, atau juga tanah kaplingnya. Cuman kalau di sini kelihatan rimbun kayak gini karena memang di sini yang belum digarap, dan juga di sini kondisinya memang lahannya itu cukup luas ya Pak ya. Jadi kelihatannya itu benar-benar kayak hutan. Nah, kemarin juga ada yang bilang itu lahannya terlalu hutan, jadi jauh dari pemukiman, takut kalau mau beli di sini. Nah, sebenarnya di sini tuh ya kelihatan hutan kayak gini tuh karena memang lahannya yang luas, dan juga memang ini nggak diurus. Nggak diurus itu dalam arti gini teman-teman, bukan perkebunan yang memang harus dibersihin terus, itu bukan, karena memang di sini orang datangnya itu tadi untuk noreh karet aja ya Kak ya. Sini masih banyak. Kita akan mengajak dari sana. Awal kita berjalan dan sampai akhir teman-teman, kita akan melihat perkebunan sekitar. Jadi kita mau keliling, mau nunjukin juga bahwasannya memang di sini tuh bukan hutan yang jadi jangan takut lah ya Kak ya. Jangan takut. Banyak. Aku pernah buat konten juga waktu itu tentang lahan ini. Jadi ya banyak juga yang bilang itu hutannya rimbun, takut kayak gitu. Nanti ada harimau gitu. Nah, di sini insya Allah itu aman lah teman-teman dari hal-hal kayak gitu. Karena udah banyak penduduknya juga sebenarnya. Tuh kalau kita jalan beberapa meter lah, nggak terlalu meter, pokoknya di sebelah kebun ini ada kebun lain kayak gitu. Dan di setiap kebun itu biasanya ada pondoknya. Nah, pondoknya itu sendiri biasanya emang ada yang ditunggu teman-teman. Ini teman-teman jarak antara perkebunan Najwa Comel dengan perkebunan warga cuman jarak 200 meter teman-teman. 200 meter. Nah, ini kan 2 hektar berarti 200 meter. 200 persegi. Oh. Jadi setengahnya kan 200 dikali 200 sama dengan 400. Tapi dia berarti tidak petak Kak ya? Hah? Tidak petak nih anda ya? Tidak, itulah kurang dikit tadi, hampir mencakup 3 hektar 700 meter. Jadi itu hampir 400 teman-teman. Jadi kita jalan-jalan masukin hutan. Ini teman-teman banyak pohon bambu bisa dimanfaatkan untuk buat apa saja teman-teman. Jadi kalau mau berkebun di sini, mau bikin pagar, tinggal tebang bambu. Sini banyak pohon bambunya teman-teman. Bambunya bisa dijual kembali teman-teman. Semua teman-teman, bambunya besar dan bisa dijual sama pengumpul. Ini bambu-bambu tua teman-teman.
Ya ada yang muda juga, ada yang tua juga. Ini banyak pohon bambunya. Luas, jadi kelihatan jauh teman-teman. Jauh ya, karena lahannya luas. Jadi ini untuk alamatnya sendiri di kelurahan. Oh, jadi ini teman-teman ngomong masalah alamat juga. Ini teman-teman terletak di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kelurahan Jogoboyo ya kak ya. Oh. Nah ini teman-teman ada ujung dari kebun tadi. Batas, mana batasnya? Ini kan batas hutan itu teman-teman. Oh, jadi ini adalah ini kak? Ya. Ini seluruhnya. Di sini ada. Tiang-tiang ini apa? Nah, di sini kan sedikit kan hutan teman lah, tidak terlalu banyak, sekitar 1 hektar dari sini ke situ teman-teman. Sudah. Dan di sana hutan kita tadi, di sini sudah punya orang. Oh, jadi batasnya itu di sini teman-teman. Ini ada milik orang lain dan hampir masuk situ lagi baru milik yang mau dijual tadi kayak gitu. Jadi ini perbatasan yang di atas dan di sana tadi perbatasan kita teman-teman. Oh, jadi intinya ini tuh lahan orang, ini lahan kita yang mau dijual kayak gitu teman-teman. Dan ini udah dijadiin perkebunan sama warga juga. Tuh, ini banyak yang udah digarap sama warga. Jadi kalau misalnya dilihat hutan tadi, sebenarnya itu hanya secumpuk di tengah aja teman-teman. Tapi kalau dikelilinginya itu emang udah kebun aktif ya kak ya. Bisa gua. Nah, jadi kita sekalian keliling juga. Di bawah teman-teman ada jalan tol. Bukan tol ya? Mana ada jalan tol di sini? Ya. Oh, jadi di sini kalau teman-teman lihat tuh, ini udah dijadiin perkebunan. Cuman memang di sini tuh baru dibongkar ya kak ya, baru dibuka teman-teman lahannya. Dan ini ada pondok gazebo. Nah itu teman-teman. Oh, ada pondok di bawah tuh kak. Pondok bawah, perkebunan pokat. Ada yang punya? Aduh. Tidak kenal teman-teman. Tidak kenal. Oh. Itu ini apa jalan? Jalan mana? Jalan. Mana jalan? Bawah. Oh, ini nggak dulu lah. Tuh jadi, oh pondok Iyo Salma tuh mana? Tahu. Namanya kebun luas nggak tahu siapa pemilik. Oh, tidak yang punya Yuk Salma tuh nah. Siapa yang adik yang pernah ke pondok Kak Gun? Jauh situ. Oh, bukan di sini. Tuh, jadi situ ada pondok satu. Cuman itu milik warga dan kita nggak tahu itu yang punya. Itu dia tinggal di situ, teman-teman. Ya, gitulah. Dan di sana ada jalan raya. Bukan jalan raya sih. Jalan yang baru dibuat, teman-teman. Di bawah bukit. Tuh bukitnya. Ini udah area perbukitan dan itu orang yang hidup di hutan, orang yang tinggal di sini teman-teman, benar-benar tinggal ya. Kita nggak bisa ke situ karena banyak pohon tumbang di sini. Jadi kita akan kembali lagi ke rumah. Oh, ini apa banyak boneka kak? Apa pernah tinggal sini wong ini kak? Ini dia kan ada anaknya kan luwes tinggal ke lanang. Oh, Jadi kan dari main daripada dekat tinggal gue. kira dia tinggal di situ. Tuh, jadi beginilah kondisi di sini. Nah, ini video insya Allah lengkap lah daripada video sebelumnya. Ya, aku pernah buat video di sini waktu itu. Ada kebetulan ada juga tetangga yang lihat ya kak ya waktu itu. Dia mau survei lah teman-teman. Mau survei daerah sini. Cuman sampai sekarang belum ada berita ya kak ya. Jadi ya kita mau jual cepet teman-teman. Jadi cepet-cepet dia dapat kayak gitu ya kak ya. Nah, kalau orang yang tanya-tanya dulu belum ada berita ya, kalau ada yang nanya yang lain
kita langsung jual kayak gitu. Nah dia ada yang nanya juga, itu kebunnya Najwa kayak yang dijual? Bukan, enggak, ini tuh milik saudaranya dari kakak ini. Oh, ngomong-ngomong ini kakak sepupu teman-teman, kakak sepupuku. Jadi ada yang bilang waktu itu, Budi, kan katanya kakakmu cuma satu, kakak perempuan. Itu yang cowok kakakmu siapa? Nah ini kakak sepupu teman-teman. Sepupu teman-teman, dari sepupunya istri saya, sepupunya dari si Budi. Gitu teman-teman. Jadi aku dikata wong mata katanya cuma punya ayu, kenapa punya kakak? Nah, ini kakak sepupu teman-teman. Jadi ya begitulah. Dan harga teman-teman. Kita bahas harganya dak. Nah, jadi di sini kita mau bahas tentang harga juga. Kita bahas harga di mana, Kak? Pegang nggak tuh? Kita akan bahas tentang harganya. Karena waktu itu aku pernah juga bilang, buat yang mau nanya harga, bisa langsung ini hubungi WhatsApp aja kayak gitu. Terus ada yang komplain kayak gitu. Kenapa nggak langsung bilang aja harganya langsung kayak gitu? Kalau daripada WA segala atau hubungi ini hubungi itu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu kemarin? Karena waktu itu emang lagi ada yang survei ya, Kak ya. Nah, itu yang survei orang PT. Jadi kita jual harganya agak mahal ya, Kak. Tidak juga lah ya. Sama semua gitu. Sama lah ada Cuman nggak enak teman-teman kalau bahas harga, karena ada orang lagi lihat ada survei lokasi. Jadi kalau kita bahas harga ya nggak enak lah. Nah ini kita mau bongkar, mau tunjukin harganya, mau per-peran lah ya, Kak ya. Kita mau ceritain juga masalah harga di sini. Nah teman-teman, jadi di sini kita mau tanya-tanya harga. Aku mau tanya-tanya harga juga ke kakak ini, dan kakak ini mau coba jelasin juga tentang harga di sini. Karena waktu itu ada yang tanya juga di komentar YouTube aku, komentar video aku. Nah Kak, bisa dijelasin untuk harganya sendiri itu gimana? Ini kan luasnya untuk 3 hektar lebih ya, 3 hektar lebih. Hampir 4 hektar lah. Harganya teman-teman cukup terjangkau karena tanahnya cukup luas teman-teman ya. Hampir mencapai 4 hektar. Jadi harganya matinya lebih baik kita matinya saja. Net ya. Matinya. Nah, harga akhir lah ya. Daripada kita tega-tego kan, nego ribet ya. Ribet. Jadi kita langsung kasih harga finalnya aja. Juta teman-teman. Jadi untuk harganya sendiri di sini 300 juta. 300 juta untuk 3 hektar lebih, 3 hektar 700 meter, hampir 4 hektar itu harganya hanya 300 juta ya, Kak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini sudah hampir dekat dengan permukiman, jaraknya hampir sekitar 1 kilo. 400 meter teman-teman. 400 meter sudah ke pemukiman. Pemukiman mana, arah sana apa arah sana? Arah pemukiman itu 400 meter lebih lah. 400 pas. 400. Oh, jadi 400 meter udah pemukiman, dan itu juga masih banyak lahan yang mau digusur karena mau ada orang mau bikin kaplingan teman-teman. Jadi ya makin kesini makin mahal ya kayak. Jadi teman-teman, sebelum naik terlalu dekat, teman-teman mau coba berkebun di sini, pingin rileks teman-teman, coba saja teman-teman. Karena harganya sudah kita berikan sebatas itu teman-teman. Semoga saja teman-teman ada rezeki bisa coba untuk nanya-nanya lahan di sini. Dan di sini aku mau menyampaikan pertanyaan juga dari beberapa subscriber yang mungkin ada yang nonton video ini mau bertanya. Nah Kak, kalau misalnya mau ngambil dikit apakah bisa? Insya Allah mungkin kita diskusikan dulu bersama dengan pemilik lahan aslinya, adik dari mamaku. Nah, jadi teman-teman di sini juga walaupun kakak ini yang bantu jual, kakak ini tuh hanya bantu jual aja teman-teman. Bukan berarti kakak ini tuh perantara yang memang dia ambil untung banyak tuh, bukan. Karena memang dia bantu jual untuk saudaranya. Jadi apapun harga yang dikasih sama kakak ini itu sama aja dengan dari si pemilik aslinya ya Kak ya. Karena memang nantinya teman-teman yang nonton itu bakalan mikir, ini makelar nih harganya lebih mahal, mau nemuin orangnya langsung aja karena lebih murah. Sebenarnya enggak teman-teman, karena memang itu yang orang punya lahan ini juga itu masih saudara. Jadi lahannya itu memang harga turunnya itu asli dari si pemilik lahan. Jadi teman-teman jangan ragu, seandainya teman-teman berminat untuk membeli, kita akan ajak teman-teman ke pemiliknya yang asli, teman-teman tego sendiri, dan
seperti itulah yang saya sampaikan, seperti itu juga kenyataannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kurang yakin atau mungkin teman-teman mau nanya, siapa tahu dapat harga yang lebih nego lagi, itu langsung ke urusannya ke penjualnya langsung aja. Tapi kalau harga dari yang itunya itu dari pemilik lahannya itu udah diputuskan yang tadi ya 300 juta pas. Tapi kalau misalnya ya siapa tahu nasib baik di teman-teman ketemu sama pemiliknya bisa lebih murah lagi, atau mau beli sedikit bisa langsung ketemu aja sama pemiliknya, siapa tahu dikasih, atau mau ambil 2 hektar atau 1 hektar bisa nemuin langsung si pemiliknya. Kita di sini hanya bantu jual aja. Ya, syukur-syukur kita dikasih duit rokok lah. Alhamdulillah. Jadi kita mau pulang dulu ke pondok dan kita masih banyak pekerjaan. Jadi semoga semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa saling bantu lah. Kita bisa bantu uang yang jual, kita juga bisa bantu uang yang, karena memang waktu itu ada juga yang nanya di video aku, ada nggak di sana loka orang jual lahan, ada nggak informasi orang jual lahan. Dan ini aku emang sengaja bikin video ini karena banyak yang nanya teman-teman, dan juga banyak yang WA. Sebenarnya udah aku buatin videonya, cuman banyak yang nggak jelas videonya karena memang suasananya waktu itu kurang mendukung. Jadi insya Allah video kali ini tuh semoga bisa lebih jelas daripada video yang kemarin. Untuk teman-teman yang mau bertanya sesuatu tentang hal-hal surat menyurat, tentang hal-hal lokasi atau segala macam, atau mau datang ke survei langsung ke lokasinya, teman-teman bisa hubungi langsung aja di WhatsApp aku di bawah ini. Kemarin aku naruh WhatsApp juga, itu masalah harga, tapi sekarang aku udah bongkar semuanya. Kakak ini juga udah kasih tahu semuanya. Jadi aku taruh WA ini tujuannya untuk kalau teman-teman mau survei ke lokasi atau mau lihat lah aja intinya teman-teman. Dan teman-teman, jadi videonya sampai di sini dulu karena kita masih banyak kerjaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Jangan lupa channelnya Anak Mak. Jangan lupa subscribe juga channelnya Najwa Comel teman-teman. Tuh, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu subscribe juga channelnya Najwa Comel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Ada yang nak diomongin lagi dak? Dadah. Nanti ya. Dan kita balik karena kita banyak gawe.